قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang rahmat Allah SWT, masih kembali dalam silsilah membaca buku 175 Jalan Menuju Surga yang ditulis oleh Syekh Nayyif Ibn Mamdu Al-Usud Hafizahullah Ta'ala. Kita akan melanjutkan poin yang berikutnya, dan di sini yang diangkat oleh beliau adalah tentang makan dan juga minumnya penduduk surga. Seperti apa sih makanannya? Menunya apa saja? Ya, maka mari kita baca penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah kabar yang beliau sampaikan kepada kita semuanya tentang menu dan juga makanan yang dimakan oleh penghuni surga. Nabi SAW bersabda, yaqulu ahlul jannati fiha wa yashrabuna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna wa la yabuluna walakin ta'amuhum dhaka jushakun karosil misk yulhamuna tasbih walhamda kama tulhamuna nafasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menjelaskan para penghuni surga itu akan makan dan minum di dalamnya. Jadi jangan khawatir yang hobi kuliner, yang hobi makan di surga, jadi nanti juga bisa makan dan minum, disediakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan oleh Nabi, ya, mereka itu nanti tidak buang air besar, tidak beringus, dan mereka juga tidak buang air kecil. Ya, kalau kita di dunia ya banyak makan, banyak minum, maka nanti masalahnya adalah kita harus buang buang air besar, air kecil. Ya. Karena ini bagian daripada kekurangan yang ada di dunia. Kita makan, ya kita harus mengeluarkan biaya, kemudian nanti juga kita harus mengeluarkan kotoran. Ya. Adapun penghuni surga tidak. Penghuni surga tidak. Ketika mereka makan, minum, maka mereka tidak buang air besar dan tidak buang air kecil. Bahkan makanan mereka itu akan menghasilkan sendawa yang wanginya seperti wangi minyak misk. Nah, ini kalau ditanya kemana, ya hasil olahan makanan yang dimakan oleh penghuni surga, maka Allah akan jadikan ya nanti terbuang dari sendawa. Dan ketika kita sendawa di dunia, kalau sudah dengar kata sendawa, ya tentunya kan sesuatu yang buruk, ya sesuatu yang tidak sopan kalau dilakukan di hadapan orang. Ya kenapa? Karena baunya nggak sedap. Kita habis makan jengkol, sendawa, baunya jengkol. Ya kita habis makan apalagi makan durian, kita sendawa. Ya mungkin ya masih bisa dimaklumi kalau durian ya. Tapi kalau baunya yang bau yang nggak sedap, ya kita nggak suka sekali, ya nggak sedap, ya nggak betah ya ketika ada orang bersendawa di depan kita. Tapi sendawanya penghuni surga itu Allah akan rubah baunya seperti wangi minyak kasturi. Allahu Akbar. Dan mereka diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Insyaallah. Ini makanan yang akan dilakukan oleh, atau makanan yang akan dilakukan, atau makan yang akan dilakukan oleh penghuni surga. Dalam hadis yang lain, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala inna rajula min ahli jannah la yashtahi syaraba min syarabil jannah fayaji'u al-ibriqu fayaqau fi yadihi fayashrabu thumma ya'udu ila makanih. Jadi sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu secara mauquf, dia berkata, sesungguhnya salah seorang dari penduduk surga jika hendak minum dari minuman surga, maka sebuah teko itu akan menghampirinya dan berada tepat di tangannya. Lalu dia pun minum, kemudian teko itu kembali ke tempatnya. Masya Allah, jalan sendiri. Ya, kalau di banyak film yang ditonton di dunia ini khayalan ya. Orang itu bisa makan, kemudian alatnya datang sendiri, pergi sendiri. Minum juga seperti itu. Ya, pakai mesin. Ya, di surga apakah pakai mesin? Ustaz, wallah alam. Jadi kalau kita kepingin minum, ada teko datang. Lalu
menghampiri tangan kita, kemudian kita minum. Begitu selesai, kita nggak perlu repot taruh di mana nih gelasnya, udah take out itu akan kembali ke tempatnya. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain, an Abi Umammah radhiyallahu anhu qala ana rajula min ahli jannah la yastahi at-tayra min tuyuril jannah fayaqau fi yadihi munfaliqan nadaja. Dari sahabat Abu Umammah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya salah seorang dari penduduk surga jika menginginkan seekor burung dari burung-burung surga, maka burung itu akan berada tepat di tangannya dalam keadaan matang siap santap. Masya Allah. Ya, ini banyak disebutkan ya, bahwa makanan penghuni surga itu apa? Daging burung. Ya, daging burung. Ini menunjukkan daging burung itu ya makanan yang lezat karena dijadikan sebagai santapan penghuni surga. Kita lihat burung, ya, kemudian kita ingin memakannya, ini burung sudah langsung datang dengan sendirinya, sudah dalam keadaan matang siap santap. Serba otomatis, Masya Allah. Ya, serba otomatis. Kalau sekarang kita hidup di dunia ya, banyak orang berkreasi ya, menciptakan peralatan hidup itu dengan otomatis, ya, mobil, kemudian apalagi ya kendaraan, kemudian perabot rumah tangga. Ini banyak diciptakan secara sistem otomatis. Pencet, kemudian nanti berjalan, nggak perlu repot ini dan itu. Di surga hanya sekedar ingin. Kita lihat ada burung, kita ingin minum, kita lihat ingin makan, sudah langsung datang sendiri makan, sudah selesai seperti itu. Allahu Akbar. Ini kenikmatan bagi penghuni surga. Ya, maka mari sekali lagi ya, jangan abaikan, jangan lalaikan yang namanya kenikmatan surga ini yang sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesibukan kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.